kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki. Itu lain dong, kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini 2 minggu lalu, saya setiap kali terganggu dengan kemacetan, begitu banyak motor, begitu banyak mobil, hebat. Oleh karena itu saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu motor kita subsidi supaya lebih banyak orang beli motor, supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya? Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Siapa mau bantah logika itu coba? Memang. Apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden kebijakannya itu dungu, bukan dia yang dungu, kebijakannya dungu, memang dungu. Baik, saudara ahli Bang Rocky Gerung, alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Bang Rocky, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam berapa? Saya biar bisa minute waktu. Jam berapa, Mas? Ya jam 4 saya mesti balik ke Jakarta. Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan ya. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak marah dan tidak dendam kepada jaksa. Walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insya Allah. Baik Bang Rocky, saya mau bertanya. Saya waktu itu dipanggil oleh, ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya, Pak Toto Budi sama teman-temannya itu di Mabes ya. Saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka, naik status menjadi tersangka, bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke, jadi Bang Rocky, saya protes, kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti itu. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI, dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Nah ini Bang Rocky ya, dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah memang bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan, padahal prinsip alasannya istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu, 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah insya Allah. Ya udah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak ada soal. Iya, buat saya itu kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus batinnya. Yes. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan ya, seharusnya Anda nggak ditangkap karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu apa aja, batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidup seseorang itu, maksudnya tangannya kena di itu.
Kalau cuma mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, mencaci segala macam, kan ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja di presiden, Pak Jokowi terpilih itu. Tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan ditunjuk oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia? Sama juga presiden. Presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi itu. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh, yang namanya kebetulan Jokowi, siapapun namanya tetap saya maki-maki kan. Jadi enggak, karena itu sebetulnya presiden itu, enggak usah pakai nama misalnya supaya lebih netral kan. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri. Maka saya kritik, dianggap saya maki-maki itu. Lain dong. Kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang, Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, 2 minggu lalu, saya setiap kali terganggu dengan kemacetan. Begitu banyak motor, begitu banyak mobil. Hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi supaya lebih banyak orang beli motor, supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya? Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Siapa mau bantah logika itu coba? Memang. Apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden, kebijakannya itu dungu, bukan dia yang dungu. Kebijakannya dungu. Memang dungu. Baik Bang. Jadi yang saya tanyakan tadi Bang, secara filsafat hukum, ini benar atau salah saya ditangkap ini Bang, gitu loh. Jadi saya terangkan dari awal, Anda berdua adalah warga negara. Kedaulatan warga negara itu di atas kedaulatan presiden. Kenapa? Presiden itu hanya berdaulat selama 5 tahun, Anda berdaulat seumur hidup. Baik, terima kasih Bang. Saya rasa cukup. Cukup ya. Yeah.